Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Sahabat kimia, siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Nah, sahabat kimia, kali ini Bu Eli akan membahas singkat ya kaitannya dengan masa pembinaan OSN kimia ya di beberapa sekolah di kota Jambi ya. Bu Eri akan berbagi singkatnya itu bagaimana pengaruh dari karakter orbital S di dalam mempengaruhi sifat keelektronegatifan atom karbon dan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon ya. Nah, kebetulan ini contohnya ada senyawa amoksisilin ya. Nah, ini senyawa yang kompleks ya, tetapi nanti kita bisa membandingkan dengan senyawa alkana, alkena, dan algona ya. Nah, pada soal ini ditanyakan, temukan ikatan CH yang mengandung atom karbon yang memiliki hibridisasi orbital yang karakter S-nya 33%. Nah, 33% S karakter ini adalah hibridisasi atom karbon yang sp2. Nah, sahabat kimia tentu ingat ya, kalau hibridisasi sp2 itu dijumpai pada senyawa hidrokarbon alkena. Artinya, senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah cincin benzena, di sini ada rangkap 2. Nah, ini sp2 ya. Kemudian di sini ada karbonil, ini juga sp2 ya. Karbonil ini sp2. Nah, tetapi pada senyawa hidrokarbon yang CH-CH saja itu dijumpai pada alkena ya, seperti itu. Nah, sahabat kimia, di sini sudah kejawab ya. Nah, sekarang Bu Eli lanjutkan. Ada apa dengan karakter S atau orbital S? Kita remind ya, bahwa bentuk orbital S itu bentuknya bola. Artinya apa? Orbital itu adalah daerah keberadaan, kemungkinan ada elektron, keberadaan elektron, rumah elektron yang paling mungkin. Jadi keberadaannya itu masih disebut bukan kepastian, belum kepastian ya, tetapi sebuah kemungkinan yang paling besar kemungkinannya atau paling mungkin. Nah, bentuk orbital S ini eh, artinya yang bentuknya bola hijau ini berarti elektron itu berada di sekitar lingkaran hijau ini yang berjarak sama dengan inti atom. Ya, setiap atom punya inti atom. Namanya juga inti ya, ada di tengah-tengah. Nah, inti atom ini bermuatan positif. Sehingga kalau keberadaan elektron yang paling mungkin itu berbentuk bola, dilihat secara koordinat X, Y, Z 3 dimensi ini berbentuk bola ya, maka baik pada sumbu X, Y, dan Z dari segala jurusan itu punya radius atau diameter yang sama, radius yang sama terhadap keberadaan inti atom. Artinya, mestinya dengan demikian elektron yang berada di sekitar inti atom akan memiliki gaya tarik-menarik dengan inti atom yang sangat kuat. Nah, ini yang menyebabkan atom karbon yang memiliki hibridisasi seperti ini dengan atom sekelilingnya, misalnya dengan hidrogen, itu punya sifat elektronegativitas yang lebih besar ya, karena kemampuan menarik elektron atom tetangganya itu besar gara-gara ya elektronnya atom karbon itu terikat kuat dengan inti atom ya, diikat secara kuat dari berbagai jurusan ya, dari berbagai arah ya. Itu terhadap inti atom tuh kekuatan ikatannya itu erat ya. Nah, seperti ini. Nah, berdasarkan ini maka diambil patokan bahwa besarnya karakter orbital S itu menentukan ya tadi kerapatan sebuah elektron ya. Kita ambil contohnya itu Bu Eli akan ambil contoh di senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, algona ya. Kita ingat sebentar, karbon itu adalah
unsur di dalam tabel SPU yang punya nomor atom 6 ya. Kalau massa atomnya 12, tapi kita tinjaunya di nomor atom karena nomor atom adalah jumlah elektron ya. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2.4 menurut Bohr. Nah, kalau menurut teori konfigurasi elektron yang disampaikan oleh Aufbau, maka 2.4 dua elektron di kulit K itu kita uraikan ke subkulit, sementara 4 elektron di kulit L itu kita uraikan ke subkulitnya ya. Seperti ini. Pada keadaan dasar, atom karbon yang punya 6 elektron tadi itu dua elektronnya itu ada di subkulit 1s, kemudian 4 elektronnya disebar ya, 2 elektron di 2s, kemudian 2 elektron di 2p ya, 2p dengan dua arah orientasi koordinatnya, misalnya ini x ini y. Nah, pada keadaan ground state kita lihat di sini ada orbital yang kosong, itu tidak boleh ya, tidak stabil. Karena tidak stabil itu dikatakan bahwa orbital terisi penuh semua atau setengah berpasangan semua. Berpasangan semua atau tidak berpasangan tapi semua terisi. Oleh karena itu, satu elektron dari 2s ini yang paling dekat dengan 2p ya sama-sama kulitnya, ini akan pindah satu elektronnya ke sini ya. Nah, sehingga terisi. Nah, ini di keadaan ini namanya excited state atau keadaan tereksitasi ya. Keadaan tereksitasi ini lebih stabil dibandingkan yang ground state ini ya. Sehingga jika atom karbon ini berikatan dengan misalnya pada alkana ya, kita lihat di sini. Ya, ini alkana ya untuk etana. C yang ini berikatan dengan 3H dan 1C tetangganya, ya maka kan masuk satu elektron dari H lagi, H1 lagi, dan satu elektron dari karbon tetangganya. Sehingga ini akan dipenuhi ya oleh, bukan dipenuhi, maksudnya masuk satu-satu, sehingga masuk ke sebelah sini, ini menjadi sepasang demikian, maka inilah yang kita sebut sebagai hibridisasi atau tumpang tindih orbital yang namanya orbital sp3 ya. sp3 adalah hibridisasi dari atom karbon bersama dengan hidrogen dan atom C tetangganya itu untuk senyawa alkana. Jadi alkana itu adalah sp3 ya. Seperti itu sahabat kimia. Tanpa hibridisasi tidak akan terbentuk molekul ya, karena molekul itu adalah gabungan atom. Atom-atomnya bergabung melalui peristiwanya namanya hibridisasi, tumbang tindih antara orbital atom-atom itu. Nah, kalau ini sp3 artinya di sini ada satu orbital s dan 3 orbital p. Maka berapa besarnya karakter s? Ya, sahabat kimia tinggal hitung. S-nya 1, B-nya 3, 3 tambah 1, 4. Maka 1/4 kali 100% sama dengan 25% karakter S-nya ya. Nah, bagaimana dengan ini etana, ini etena? Ada satu ikatan rangkap dua ya. Maka kalau ini kita buat seperti ini, hibridisasi pada alkana. Alkenanya kan seperti ini, alkananya sp3 ya, tetapi pada alkena, maka di P yang paling ujung ini ya, salah satu ruang orbitalnya itu tidak menghasilkan hibridisasi yang sepenuhnya. Artinya tidak terikat, elektronnya tidak terikat secara langsung, tetapi elektron yang mobil alias tidak berhibridisasi. Makanya pada alkena hibridisasinya bukan sp3 lagi, tetapi sp2 ya. Pada alkena akan rangkap antara H ini dan rangkapnya itu hibridisasinya sp2. Dengan demikian karakter S-nya mulai bertambah karena orbital S-nya 1, B-nya 2, 1 tambah 2, 3, artinya sepertiga kali 100% sama dengan 33% bertambah ya.
Nah, bagaimana dengan, alkuna dalam hal ini etuna ya, etuna, hibridisasi yang terjadi pada C di sini dengan H dan C tetangganya, itu sama prosesnya seperti ini. Namun karena ada ikatan rangkap 3 ya, maka 2 ruang hibridisasi di sini itu tidak tidak berhibridisasi sepenuhnya, artinya tidak berhibridisasi, namun hanya memenuhi aturan oktet saja. Berarti 2 elektron dari atom karbon berikatan rangkap 3 itu sifatnya mobile ya, mudah bereaksi, mudah menjadi pusat reaksi. Oleh karena itu, di sini eh, hibridisasinya adalah sp ya. Berkurang lagi jumlah P-nya, S-nya 1, P-nya 1. Maka karakter S-nya adalah 1 dibagi 2. 2 ini dari 1 S tambah 1 P ya. Dikali 100% sama dengan 50% S. Ya kita lihat, semakin bertambah ikatan rangkapnya, maka karakter S-nya semakin besar ya. Dengan demikian, sahabat kimia dapat mengambil kesimpulan semakin besar dari karakter S-nya, yaitu pada alkuna, ini paling besar ya, oleh karena itu, di sini kita kembali ke karakter S dari orbital S yang bentuknya bola, ya. Maka gaya tarik menarik elektron dengan inti atom akan jauh lebih kuat. Dengan demikian, elektron pada alkuna ini sangat reaktif di dalam menarik elektron dari atom tetangganya. Artinya sebaran elektron pada alkuna ini ya lebih banyak ya. Kita bisa katakan alkuna ini C, H-nya di sini, C ini ya, akan lebih elektronegatif dibandingkan alkena. Alkena lebih elektronegatif dibandingkan alkana ya. Semakin besar karakter S, orbital S, maka sifat keelektronegatifan dari atom karbon di sini ya, yang berhibridisasi dengan atom tetangganya itu akan makin besar. Nah, kalau kita tinjau sifat keelektronegatifan itu berdasarkan pada besarnya persentase karakter S, apa hubungannya dengan kekuatan ikatan dan panjang ikatan ya? Nah, di sini kita lihatnya semakin bertambah karakter S, maka terjadi peningkatan kekuatan dari atom-atom yang atom karbon yang berikatan dengan atom tetangganya ya. Sementara itu peningkatannya bertambah tetapi panjang ikatannya berkurang. Artinya panjang ikatannya jadi pendek. Maka kita bisa simpulkan ya, karena karakter S alkuna itu 50% lebih besar dari yang lainnya, maka kekuatan ikatan alkuna itu kuat ya. Misalnya kita bisa searching data berapa kilojoule per mol seperti itu ya. Kekuatan ikatan alkuna itu lebih besar dari alkena dan alkena lebih besar dari alkana. Tetapi panjang ikatan alkuna itu paling pendek ya, kekuatannya kuat. Karena daya tarik menarik antara elektron dengan inti atom itu kuat, maka justru ikatan alkuna itu menjadi lebih pendek. Ya, artinya kalau ikatannya pendek, tentu fungsinya logikanya lebih kuat ya. Nah, ini ya hubungan antara kekuatan ikatan dan panjang ikatan terhadap besar kecilnya karakter S pada orbital atom karbon senyawa hidrokarbon yang berikatan dengan atom-atom di sekitarnya ya. Panjang ikatan alkuna lebih pendek dari alkena dan alkena lebih pendek dari alkana ya. Seperti itu sahabat kimia ya. Dan ini bisa kita kembangkan tidak hanya pada hidrokarbon alkana, alkena, alkuna saja ya. Tapi bisa menuju kepada soal-soal yang lebih complicated ya seperti ini. Entacapon. Nah, seperti ini ya. Sahabatnya bisa menjawab ya. Mana panjang ikatan CC bond yang paling panjang? Ya, paling panjang tentunya yang tidak ada ikatan rangkap. Mana CC single bond yang paling pendek? Mana CN bond yang paling panjang? Mana CN bond yang paling pendek? Ya, jadi tidak hanya pada CC saja, tetapi C dengan atom lainnya. Ya, demikian sahabat kimia kiranya bisa menambah wawasan
di dalam membahas nanti mekanisme reaksi organik. Yang dasar-dasarnya salah satu adalah yang ini yang Bu Eli sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video. Semangat belajarnya. Tuhan memberkati. Amin.